Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu hukum suap menyuap atau rishwah dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rishwah atau suap menyuap merupakan penyakit yang sangat mematikan ketika memasuki tubuh umat dan memasuki jantungnya, maka sulit untuk diobati. Rishwah merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Islam. Islam memberi hukuman yang sangat berat bagi pelakunya. Rishwah merupakan tindakan yang tidak beradab, tindakan yang amoral, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku dalam Islam dan kemanusiaan secara umum, dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam yang diturunkan untuk menjaga pokok-pokok kebutuhan manusia yang 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Maka syariat Islam datang melarang memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang batil. Ini semua dalam rangka menjaga harta mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nurani sudah tidak ada, semangat beragama sudah tidak ada lagi dalam suatu masyarakat, maka fenomena-fenomena yang amoral diantaranya adalah rishwah atau suap menyuap akan muncul di tengah masyarakat tersebut. Rishwah atau suap menyuap merupakan salah satu bentuk kerusakan berkaitan dengan harta dan kerusakan amanah yang banyak masyarakat di dunia ini ditimpa dengan penyakit-penyakit tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita perlu mengkaji apakah rishwah itu sebenarnya, bagaimana pandangan Islam tentang masalah rishwah atau suap menyuap, dan apa efek yang terjadi di masyarakat ketika rishwah ini sudah menyebar di masyarakat tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rishwah berasal dari bahasa Arab, bisa dibaca rashwah, rishwah, dan rushwah, yang artinya pemberian dan sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk memenuhi kepentingannya. Jamaknya adalah rusya dan risha. Sedangkan rishwah secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan yaitu sesuatu yang diberikan untuk membatalkan suatu hak atau untuk memberikan hak secara batil. Sebagian mendefinisikan rishwah adalah memberikan harta dalam rangka untuk mendapatkan hak yang bukan hak miliknya, atau agar seseorang dilepaskan dari suatu kewajiban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi rishwah adalah memberikan suatu harta kepada orang lain dalam rangka membenarkan sesuatu yang batil atau membatalkan suatu hak seseorang. Demikian juga rishwah merupakan sarana untuk mendapatkan suatu keuntungan dan sesuatu
yang tidak halal dan sesuatu yang bukan hak miliknya, atau dalam rangka agar pemerintah atau hakim atau seorang penanggung jawab dalam suatu masalah melaksanakan apa yang dia inginkan dengan imbalan harta, dan tidak disyaratkan dalam riswa ini bahwa hartanya yang diberikan berupa materi. Bisa jadi yang diberikan berupa materi atau sesuatu yang sifatnya maknawi, sebagaimana seseorang yang menyiapkan jabatan tertentu bagi orang yang memberikan harta, atau dia memberikan kemudahan dalam kenaikan pangkat tapi dengan cara yang tidak hak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pemahaman riswah yang kita jelaskan tadi, maka hukumnya adalah haram dalam syariah dan mewajibkan takzir bagi orang yang melakukannya. Dalil-dalil dalam Islam tentang keharaman riswah bisa kita lihat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan kalian menyuguhkan harta tersebut kepada pemerintah agar kalian memakan sebagian harta manusia dengan cara dosa, sedangkan kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah mengambil suap atau riswah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengharamkan seorang muslim melakukan tindakan suap menyuap ini, sebagaimana mengharamkan untuk menerima suap tersebut dan mengharamkan orang lain untuk menjadi perantara dalam suap menyuap tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Surah Al-Maidah ayat 41. Orang-orang yang mendengarkan kedustaan dan memakan harta secara tidak benar. Al-Hasan dan Sa'id bin Jubair mengatakan yang dimaksud di sini adalah riswah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka riswah tidak halal bagi yang memberikan dan juga bagi yang menerimanya. Demikian juga bagi perantaranya. Karena hal tersebut juga termasuk tolong-menolong dalam masalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam masalah dosa dan aniaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riswah atau suap menyuap termasuk dosa besar dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa huwa 'inda Tirmidzi bi ziyadah fil hukmi wa qala haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan suap dan yang menerima suap.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahi fil hukmi, dalam masalah hukum. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Dan dalam riwayat lain an Thauban qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish, rawahu Ahmad wal Hakim. Dari Thauban berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi suap, orang yang menerima suap, dan yang menjadi perantara dalam masalah suap menyuap. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Ar-rashi, orang yang memberi suap di sini adalah orang yang menyerahkan hartanya dengan imbalan apa yang dia inginkan dari kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Wal murtashi, yaitu orang yang mengambil imbalan tersebut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ra'ish, yaitu orang yang menjadi perantara antara rashi dan murtashi, yang memudahkan proses suap menyuap tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laknat dalam hadis di atas tentunya menuntut seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala selagi orang tersebut tidak bertaubat dari dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah mengembalikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu tindakan suap menyuap dalam rangka menghalangi hak saudaranya atau dalam rangka menimpakan kemudaratan kepada saudaranya dengan suap tersebut, maka seseorang itu hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari tindakan tersebut, dan hendaknya dia mengembalikan hak tersebut kepada saudaranya dan meminta maaf kepada saudaranya tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau riswah itu dilakukan dalam rangka untuk menzalimi seseorang, maka tentunya dosanya akan lebih berat lagi. Dan seseorang ketika dengan riswah itu dengan alasan ingin menegakkan suatu keadilan, maka keadilan itu tidak ditegakkan dengan adanya imbalan harta selagi itu kewajibannya. Rasulullah SAW telah mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang-orang Yahudi untuk mengambil sesuatu yang harus dibayar oleh orang-orang Yahudi, yaitu membayar kharaj dari kebun kurma mereka. Maka orang-orang Yahudi menawarkan kepada Abdullah bin Rawahah sesuatu berupa harta yang diberikan kepadanya. Tapi Abdullah bin Rawahah mengatakan kepada mereka, apa yang kalian tawarkan dari suap ini itu adalah sesuatu yang haram dan kami tidak memakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hukum asal riswah suap menyuap, yaitu hukumnya haram. Hanya saja dalam beberapa kondisi ada perincian hukumnya. Salah seorang ulama, Syekh Dr. Mahmud Akam, guru besar syariah di universitas di Suriah, mengatakan bahwa hukum tentang riswah ini bisa diperinci dalam beberapa kondisi. Yang pertama, seseorang ketika memberikan harta, baik itu berupa barang ataupun manfaat, untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara yang tidak benar, maka hukumnya haram bagi yang memberi dan yang menerima. Tidak ada perbedaan pendapat
dalam masalah ini antara ulama. Kemudian yang kedua adalah barang siapa memberikan harta, baik itu barang ataupun manfaat, dalam kondisi terpaksa dan di bawah suatu tekanan untuk mengambil haknya yang sudah ditetapkan secara syariat, maka ini dibolehkan bagi yang memberi, tapi haram bagi yang mengambilnya. Kemudian yang ketiga, tapi memang sebagian ulama tetap mengatakan tidak boleh memberikan suap dalam kondisi ini juga. Namun kebanyakan ulama membolehkan dalam kondisi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa memberikan harta, baik itu barang atau manfaat, kepada seorang pegawai untuk mempengaruhi agar pegawai tersebut atau pejabat tersebut meringankan kewajiban yang harus diberikan oleh orang tersebut, seperti dalam masalah perpajakan misalnya, maka ini haram hukumnya bagi keduanya, baik yang memberi maupun yang menerima. Kemudian barang siapa memberikan harta, baik itu berupa barang kepada seseorang yang telah memberikan servis kepadanya dan sudah selesai, kemudian orang itu memberikan harta tersebut sebagai hadiah yang tidak ada kaitannya dengan urusan-urusannya, maka ini dibolehkan bagi keduanya, bagi yang memberi maupun yang menerima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perincian tersebut maka hendaknya senantiasa menanyakan hati kita masing-masing, menanyakan hatinya apakah yang dilakukan itu termasuk yang mana, termasuk yang dibolehkan atau termasuk yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka, akhrajahu Ahmad. Tanyakan kepada hati nuranimu, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perincian hukum riswah tersebut, maka ketika seseorang mengambil sesuatu dari riswah, ketika dia menjabat suatu amanah untuk memegang harta publik, kemudian dia mengambilnya dengan cara yang tidak benar, maka hendaknya dia kembalikan kepada kas negara. Karena dalam hadis dalam Sahihain an Abi Humaid As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan faja'ahu al-amil hina faragha min amalihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, dan orang tersebut datang ke Nabi setelah selesai melakukan pekerjaannya. Faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdiyali. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini bagi kalian dan ini dihadiahkan kepadaku. Faqala lahu afala qa'atta fi baiti abika wa ummika fanadharta ayuhdalaka amla. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah engkau tidak duduk di rumah bapak dan ibumu, kemudian lihatlah apakah engkau akan diberi hadiah atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW berdiri setelah sholat dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersabda, amma ba'du fama balul amil nasta'miluhu fayatina fayaqulu hadza min amalikum wa hadza uhdiya ilayya afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanadhara hal yuhda lahu amla fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yaghullu ahadukum minha syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamati
yahmiluhu ala unuqihi in kana ba'iran jaa bihi lahu rugha'an wa in kanat baqaratan jaa biha laha khuwaran wa in kanat syatan jaa biha tay'ar faqad ballaghtu. Amma ba'd, bagaimana seorang pekerja yang kami utus kemudian datang mengatakan ini adalah bagi kalian dan ini dihadiahkan kepadaku. Apakah dia tidak duduk di rumah bapak dan ibunya kemudian melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Maka demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, seseorang di antara kalian tidak melakukan hal tersebut, tidak memakan harta dengan cara yang tidak benar, kecuali pada hari kiamat nanti memikulnya di atas lehernya. Jika berupa onta, maka onta itu datang dengan suaranya, dan jika berupa sapi, maka sapi itu datang dengan suaranya, dan jika berupa domba, dia akan datang dengan suaranya. Sungguh aku sudah menyampaikan hal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bagi orang yang membayar riswah atau suap, maka kalau dia membayar suap itu dalam rangka agar mendapatkan tunjangan yang melebihi dari nilai yang seharusnya dia terima, atau dia melakukan sesuatu pekerjaan di bawah kualitas yang harusnya dia kerjakan, maka ini merupakan penganiayaan terhadap harta publik. Maka orang tersebut hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus membalikan selisih dari yang seharusnya dia terima dari tunjangan tersebut kepada kas negara. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Rawahu Al-Bukhari. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, maka bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan riswah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengambil haknya, dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan membayar riswah tersebut. Maka menurut jumhur ulama ini dibolehkan, tapi hukumnya haram bagi yang menerimanya. Bagi yang memberinya, ini sesuatu yang sifatnya darurat, karena dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan membayar riswah tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Athir mengatakan, fa amma ma yu'ta tawassulan ila akhdhi haqqin aw daf'i zulmin fa ghairu dakhilin fihi. Sedangkan sesuatu yang diberikan dalam rangka agar dia bisa mengambil haknya atau menolak kezaliman, maka tidak termasuk riswah yang dilarang tadi. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud suatu hari ditahan di tanah Habasyah karena sesuatu. Maka Ibnu Mas'ud memberikan 2 dinar sehingga dia dilepaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang haknya disia-siakan dan tidak bisa mendapatkan hak tersebut kecuali dengan riswah, atau ada suatu kezaliman yang tidak bisa dia tolak kecuali dengan membayar riswah, maka al-afdol sebaiknya kalau bisa dia bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam mendapatkan haknya, dalam menolak kezaliman tersebut. Tapi jika membayar riswah dalam rangka mendapatkan haknya tersebut atau menolak kezaliman tersebut,
maka dosanya bagi orang yang mengambil riswah tersebut. Dan yang membayar riswah tidak berdosa dalam kondisi ini selagi dia sudah berusaha mencari jalan lain dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan haknya. Nah, ini juga selagi melakukannya dalam rangka mengambil haknya dan juga menolak kezaliman tersebut, tidak mengambil hak orang lain dan tidak menganiaya hak-hak orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mendasarkan pendapat tersebut dengan dalil hadis Nabi SAW, yaitu hadis al-mulhafin, yaitu orang-orang yang meminta Nabi SAW sedekah, kemudian Nabi memberikannya padahal mereka tidak berhak. Fa'an Umar anna Nabi SAW qala inna ahadakum la yakhruju bi sadaqatihi min 'indi muta'abbitaha yahmiluha tahta ibtihi wa innama hiya lahu nar. Qala Umar ya Rasulullah kaifa tu'tihi wa qad 'alimta annaha narun lahu? Qala fama asna' ya'bauna illa mas'alati wa ya'ballahu 'azza wa jalla li al-bukhl. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin jayyidin. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian keluar dengan sedekahnya dari diriku, menyembunyikan, menaruh sedekah tersebut di bawah ketiaknya, sesungguhnya sedekah itu bagi dia adalah api neraka. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana engkau memberikannya sedangkan engkau tahu bahwa itu adalah api neraka bagi dirinya? Rasulullah SAW bersabda, apa yang bisa aku lakukan? Mereka mendesakku memintanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagiku kebakhilan. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah SAW memberikan seorang yang meminta sedekah karena ada tekanan, dia minta terus-menerus dengan mendesak, padahal Rasulullah SAW mengetahui itu adalah api neraka bagi orang yang mengambilnya. Maka ketika seseorang dengan desakan kebutuhannya, desakan dalam rangka mengambil haknya dan menolak kezaliman, maka diperbolehkan dalam Islam. Tapi bagi yang mengambilnya, dosa baginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah efek dari riswah di dalam masyarakat. Bahwa riswah akan mengakibatkan rusaknya amanah dan mudahnya membeli amanah dengan riswah tersebut. Maka jika riswah menyebar di suatu masyarakat, akan mengakibatkan menyebarnya kerusakan dalam masalah harta ini, dan orang-orang tidak lagi sungkan-sungkan untuk membayar harta dalam rangka untuk memperoleh kepentingan yang sebenarnya bukan hak mereka atau bukan hak yang diperbolehkan dalam agama. Sehingga hal ini akan terjadi di masyarakat, saling singkur, saling benci. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, dan akan menyebarnya kezaliman dan keadilan akan terhalangi, dan juga persamaan di antara manusia terhalangi karena adanya riswah tersebut. Dan dengan riswah itu juga akan menambah banyaknya kezaliman di tengah masyarakat, karena banyak orang tidak bisa mendapatkan haknya, dan juga banyak hak-hak yang diberikan kepada orang yang sebenarnya bukan pemiliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
diharamkannya riswah dalam Islam, tentunya dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pembahasan kita tentang hukum-hukum riswah atau suap menyuap. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.